Halo teman-teman, sudah hari ke-32 teman-teman ya, kita memantau dan mengawal perjalanan kasus atau perjalanan hidupnya Pak Purbaya ya sebagai Menteri Keuangan, di mana dia sangat optimis dan sangat percaya diri, dan kita sebagai rakyat wajib untuk terus mengawal dan mengawasi dan juga memberikan kritik kepada beliau ya sepanjang dia memerintah sebagai Menteri Keuangan di negara tercinta kita ini. Di hari ke-32 banyak sekali kejadian teman-teman ya, banyak sekali kejadian ya, seperti biasa teman-teman ya, seperti biasa masih seputar keuangan, saham. Nah, tapi kali ini akan spesifik masuk ke saham ya. Kita lihat ini sebagai bahan renungan kita nih ya. Bahan renungan hari ini aja sudah ada 2.500 orang meninggal ya. Ini gue syuting jam 12 malam teman-teman ya. Baru beberapa menit lewat satu hari ini sudah ada berapa ribu orang yang meninggal ya, sebagai bahan renungan buat kita semua. Oke, kita lanjut, kita mulai dari sini. Siapa yang kemarin di sesi 2 panik selling karena saham-saham konglonya pada turun? Apalagi kalau misalkan kalian panik buying ya, balik badan dan beli saham-saham big banks. Angkat tangan. Nih ya, nonton dulu video ini supaya kalian nggak salah ambil keputusan hari ini. Dan boleh juga share ke teman kalian yang kemarin itu udah keburu heboh sendiri. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya intinya kurang lebih gini ya, Pak Purbaya Menteri Keuangan kita ini pas mampir ke BEI, ke IDX, dia tuh ngasih pesan suruh orang bursa itu beresin saham-saham gorengan. Tapi nggak tahu kenapa kok jadi saham-saham konglo yang kena, saham-saham bagus yang punya perusahaan yang akhirnya malah ikut-ikutan drop. Padahal kan itu bukan gorengan ya. Malahan menurut gua seharusnya kita memanfaatkan panic selling ini untuk beli saham-saham konglo yang bagus di harga yang jauh lebih murah, bukan malah pindah ke saham big banks. Karena ya lihat aja, walaupun big banks lompat, lihat masih net foreign sale, BRI 680 billion, BCA 550 billion, BNI, Bank Mandiri, semua masih di net sale asing ratusan miliar. Nah, buat teman-teman yang tadi udah panik buying big bank, selamat melawan foreign besok. Nah, supaya lain kali kalian nggak salah ambil keputusan, mending follow dulu diskusi investasi, dan pastinya jangan lupa like dan share untuk lebih banyak konten kayak begini. Ayo, siapa yang kemarin Oke, gue nggak dapat poinnya teman-teman ya, tapi intinya efek Purbaya. Lagi-lagi efek Purbaya mempengaruhi nilai saham. Dan seperti kita ketahui teman-teman ya, saham di negara kita tercinta ini selalu dikendalikan dan diatur oleh bandar ya, oleh bandar. Kenapa banyak yang bilang bahwa capital cap-nya kecil ya, sehingga orang yang punya modal banyak akan lebih mudah mengendalikan saham dan sebagainya lah gitu. Gue dulu pernah main saham ya, dan kemudian gue rugi banyak banget ya, dan akhirnya sekarang gue tidak memegang satu lembar pun saham. Jadi setelah pengalaman hidup gue yang cukup menyakitkan itu, gue tidak main saham lagi. Sekarang gue punya prinsip, semua duit gue taruh di instrumen yang paling aman, yaitu SBN ya, atau surat berharga negara yang namanya ORI, FR, dan kawan-kawannya itu yang paling aman, dimana di situ gue akan terus menambah sampai gue dapat passive income, yang mana passive income dari bunganya itu bisa gue pakai untuk membiayai hidup gue sehari-hari. Nah, setelah itu kemudian jika gue ada punya uang yang lebih, barulah boleh gue coba-coba masuk lagi ke saham, kripto, dan mulai usaha baru dan sebagainya. Tetapi bagi gue, keamanan itu nomor satu. Kenapa? Karena pengalaman hidup gue yang segitu pahitnya teman-teman ya, dan gue berharap teman-teman juga seperti itu. Jangan masuk ke saham sebelum lu sudah punya passive income cukup. Itu menurut gue sih ya. Oke, lanjut. BEI minta insentif, Purbaya balik semprot, rakyat rugi gara-gara saham gorengan. Betul, setuju ya. Jadi Purbaya ini sama kayak lu dan gua, teman-teman ya. Kita ini semua tahu apa yang sedang terjadi di negara kita. Kita ini semua tahu apa masalahnya gitu loh. Cuman siapa yang berani mengungkapkan kepada publik? Ini yang membedakan Purbaya dengan orang lain, teman-teman ya. Ini yang membedakan Purbaya dengan menteri-menteri yang lain, di mana mereka semua tuh main rapi, main aman, semuanya tidak berani mengambil resiko. Purbaya berani mengambil resiko ya, sama seperti Ahok ya, berani mengambil resiko. Dia berani mengungkapkan sesuatu yang benar, tetapi selama ini itu ditutup-tutupi oleh orang-orang gitu ya. Purbaya semprot bos BI ya, Bursa minta insentif, tapi Menkeu langsung pasang syarat keras. Rapikan dulu saham gorengan yang merugikan rakyat kecil katanya ya. Pemerintah tegaskan tidak ada insentif kalau pasar masih penuh spekulasi dan manipulasi harga. Setuju ya, mantul Pak Pur ya. Mantap sekali kata Bapak ini ya. Betul ya, betul teman-teman ya. Jadi gue sih setuju banget ya.
saham di Indonesia ini memang penuh dengan saham gorengan, dan menurut gua kita tidak usah masuk ya. Anda kalau pemain retail tidak usah masuk ke saham. Walaupun banyak orang berpendapat, gua kan bisa masuk, gua nanti akan beli saham-saham yang big cap, beli saham-saham yang kapal apa namanya? Kapal induk yang gede-gede gitu. Enggak, percaya sama gua enggak, teman-teman ya. Ketika lu masuk, lu akan mulai memahami saham. Semakin lu memahami saham, akan semakin lu tergoda untuk beli saham gorengan, dan tiba-tiba duit lu sudah hilang gitu ya. Itu yang terjadi sama gua, dan gua rasa banyak orang juga akan mengalami itu. Jadi gue berpendapat seseorang seperti kita yang masih bodoh-bodoh gini, mending investasi di instrumen yang paling aman dahulu, yaitu SBN. SBN ya, surat berharga negara yang paling aman. Setelah lu dapat bunganya sudah aman untuk hidup lu, barulah lu boleh gunakan extra money untuk yang lain-lain yang lebih beresiko. Itu menurut gue sih. Oke. Ini pemerintah terapkan pajak e-commerce Februari 2026. Oke, ini berita yang pertama tanggal 9 Oktober ya. Nah, tiba-tiba di berita berikutnya tanggal 10 Oktober, di hari besoknya, pajak e-commerce dibilang tidak jadi terapkan 2026. Menko Purbaya tunggu ekonomi tumbuh 6%. Kita lihat teman-teman ya. Di hari sebelumnya, tanggal 9 Oktober, ini BIMO akhirnya mengumumkan kepastian kapan pajak untuk platform jual beli daring itu diterapkan, yaitu Februari 2026. Pak BIMO, Direktur Jenderal Pajak, teman-teman ya, dia mengatakan Februari 2026 akan diterapkan, which is 5 bulan dari sekarang. Besoknya, 1 hari kemudian, teman-teman ya, 1 hari kemudian Purbaya bilang tidak begitu. Aduh, teman-teman ya. Inilah yang gua sering mengkritik Pak Purbaya ya, dan juga lembaga peradilan dan lembaga perpajakan ya. Bagaimana ceritanya Excelon 1 bilang Februari 2026, besoknya kalimat itu dimentahkan, dibanting sama menterinya. Bagaimana ceritanya, teman-teman ya? Inilah yang gue sebut sebagai ketidakpastian hukum di negara hukum. Di negara hukum tidak boleh ada yang namanya ketidakpastian hukum. Di negara hukum semuanya harus berdasarkan hukum. Oke, PMK 37 tahun 2025 yang dibikin oleh Oknum Menteri Sri Mulyani itu tidak memberikan ruang atau celah apapun untuk menunda-nunda penerapan PMK itu. Itu harus langsung dilaksanakan. Artinya tidak ada penundaan. Kalau Purbaya mau menunda, harus bikin PMK baru yang merevisi PMK 37. Oke, gara-gara mulutnya Purbaya mengatakan suka-suka hati dia tanpa membuat sebuah dasar hukum yang baru, begitulah dengan dirjennya. Dirjen pajaknya juga ngomong sembarangan aja. Februari katanya. Ditekan sama wartawan kan. Udah, gue bikinnya Februari deh katanya. Tiba-tiba dong, besoknya Pak Menterinya mengatakan, kan gue yang menteri. Anjir, digituin sama menteri. Aduh, gimana teman-teman? Pejabat tinggi ngomongnya A, besok menteri ngomongnya B, tanpa ada koordinasi. Kemudian bagaimana sekarang si nasib aturan ini? Kan nggak jelas teman-teman ya. Bagaimana kita nih yang di level teknis? Bagaimana dengan kantor pajak, kepala KPP, AR yang di level teknis itu bagaimana? Mereka juga pusing, bingung. Ini menteri sama Pak Dirjen beda pendapat. Gimana nasib kami di level teknis? Kan kacau teman-teman ya. Nah, inilah maksud gua. Negara kita ini negara hukum, bukan negara neneknya si Bimo, bukan juga negara kakeknya si Purbaya, bukan ya. Negara kita negara hukum, semua harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Nggak bisa tiba-tiba menteri ngomong sesuatu yang melawan hukum, tuh nggak bisa. Udah gitu tiba-tiba Pak Dirjennya mengatakan Februari fix jalan, tiba-tiba besok dimentahkan lagi sama Pak Menteri. Aduh, inilah kekacauan birokrasi, kekacauan komunikasi, bahkan di level Kementerian Keuangan ya, yang Pak Purbaya sendiri. Ya gue rasa emang gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini, mohon maaf nih ya, seperti Pak Purbaya, tidak menghormati hukum. Maunya hati dia aja gitu loh. Hati gue maunya 200 triliun gue lempar, udah jadi gitu loh. Tidak menghormati hukum. Padahal hukumnya sudah dikatakan oleh banyak ekonom ya, itu berpotensi melanggar hukum. Nah, sekarang ini sudah jelas nih. Menkeu bilangnya mau ditunda, tidak pakai dasar hukum, tiba-tiba Dirjen Pajaknya mengatakan Februari 2026 tidak pakai dasar hukum, besoknya dimentahkan sama menterinya. Bilang, kan gue yang menterinya.
Gitu loh. Anjir, digituin sama menteri, anjir. Kalau gue jadi Pak Bimo mah, gue gemplang muka gue sendiri ya. Oke, ini adalah kalimat dari Pak Purbaya langsung mengenai marketplace ini ya. Buat marketplace mulai berlaku Februari ya Pak. Itu kata tadinya bakal ditunda. Dirjen pajak Pak tadi Pak. Yang tadi siang. Oke ya. Jadi inilah gaya angkuhnya si Purbaya ya. Mohon maaf nih Pak Purbaya terlalu angkuh kalau ngomong begini. Kata siapa? Katanya. Kata siapa? Berarti kan belum ada koordinasi antara si Purbaya dengan Dirjen Pajak. Iya dong. Asumsi kita begitu teman-teman ya. Belum ada koordinasi. Si Dirjen Pajak sudah mengatakan Februari mau jalan. Pak Purbaya bilang tidak. Enggak, kata siapa? Dia bilang. Wartawan bilang, Bimo yang bilang, Pak Dirjen bilang. Loh, gue nggak ngomong gitu, kata si Purbaya. Enggak, gitu dong. Aduh. Menteri Keuangan dengan Dirjen Pajak bisa beda pendapat, bisa tidak saling koordinasi di depan media, teman-teman. Kalau gue sih, gue dukung Purbaya ya, mohon maaf ya. Mohon maaf, gue dukung Purbaya. Tetapi maksud gue, ketidakpastian hukum ini tidak boleh dibiarkan. Rakyat jadi galau, rakyat jadi bingung. Apalagi investor. Tuh, investor tuh yang paling bingung. Tuh, Tokopedia, Shopee tuh paling bingung tuh mereka tuh. Ini mau jalan apa nggak mau jalan sih? Gitu loh. Mereka udah susah-susah bikin sistem, udah mau dipraktekkan. Gue dengar beberapa marketplace sudah mulai menerapkan. Tiba-tiba ditunda sama menterinya tanpa dasar hukum. Tiba-tiba si Pak Dirjen bilang Februari jalan. Begitu Pak Dirjen bilang Februari jalan, kan udah mulai lagi tuh diperbaiki lagi sama sistemnya si Shopee ini. Besoknya dong Pak Menteri bilang enggak. Ampun, nggak boleh gitu cara bernegara ya Pak Purbaya dan Pak Bimo ya. Mohon maaf nih. Tadi Pak Bimo bilangnya Februari Pak. Februari 2026. Februari 2024 Pak. Saya kan menterinya. Berarti Kan saya menterinya katanya. Coba kita palanya goyang-goyang gitu ya, meremehkan banget gitu ya. Jadi gua nggak bilang Pak Bimo salah juga. Ya gue tidak bilang Pak Bimo benar juga, tetapi Pak Purbaya seharusnya berpikir bahwa ini negara hukum ya. Kalau dikit-dikit menggunakan mulut pribadi dia untuk melaksanakan sebuah hukum, akan terjadi kekacauan. Akan terjadi seperti ini gitu loh, ketidakpastian hukum gitu loh. Si A ngomongnya ini, si B ngomongnya itu. Ya siapa yang lebih tinggi aja sekarang kan? Yang lebih tinggi kan si Pak Purbaya lebih tinggi. Ya udah Pak Bimo slow down gitu kan. Tetapi kan ini memperlihatkan ketidaksinkronan, tidak koordinasi antara menteri dengan Pak Dirjen. Gimana kita di level teknis, di level KPP. Wah. Nggak jadi itu Pak, atau gimana? Ditunda Pak? kan saya bilang akan kita jalankan kalau ekonomi sudah recover. Kan kita udah akan recover, tapi belum recovery fully kan. Kan saya ekonomi tumbuh 6% atau lebih, lalu saya pertimbangkan. Jadi menterinya saya. Pak pajak buat market. Nah, terus terang teman-teman, pendapat pribadi gue ya, Purbaya ini nggak nyambung. Apa hubungannya dia menunda penerapan PMK 37 dengan pertumbuhan ekonomi? Nggak nyambung sebenarnya. Pajak PPh UMKM 0,5% itu anyway harus dibayar, ya kan? Anyway harus dibayar oleh seorang pelaku UMKM. Ada dua cara membayar, bayar sendiri atau dipotong oleh marketplace gitu loh. Jadi PMK 37 itu nggak salah, cuman memindahkan metode pembayaran. Nah, dengan adanya PMK 37 itu tidak meningkatkan penerimaan pajak, kecil sekali gitu loh. Tapi kan target utamanya adalah database, ya kan? Database pelaku usaha yang dikejar, target utamanya kan. Nah, tetapi Purbaya ini menghilangkan atau membatalkan atau menunda aturan ini kan nggak jelas nih apa alasannya. Gue sih meramal ya, atau gue boleh bilang penduga ada tekanan ya, Pak Purbaya mungkin ada tekanan dari para pelaku usaha gede ya, mungkin contohnya kayak Bibli yang dipegang Jarum, atau mungkin Lazada, Shopee atau Tokopedia yang dimana kan mereka di balik mereka ada orang-orang gede ya, mungkin mereka yang menekan Purbaya untuk menghentikan PMK 37 ini ya mengenai pajak marketplace gitu. Jadi kita semua sama-sama tahu teman-teman ya, SST. Kita semua sama-sama tahu bahwa target dari pajak marketplace bukan meningkatkan pajak PPh UMKM, bukan. Targetnya adalah database dari para pelaku UMKM ini yang mau dikejar oleh si Menteri Busuk ya, yang dulu itu ya. Jadi
Pak Purbaya menunda itu, gua rasa ya, karena ada tekanan dari para oligarki ini. Dan kita sependapat sih, gue sependapat. Cuman argumen Purbaya nggak nyambung di kepala gua gitu. Tapi bagi banyak orang itu seolah-olah sebuah kebijakan yang populer, memang seolah-olah itu memihak rakyat. Memang memihak rakyat sih, gitu. Cuman nggak nyambung aja, nggak ada hubungannya. Pajak PPh UMKM itu anyway harus dibayar gitu loh. Dan Pak Bimo juga saklek juga nih, gue pikirnya Pak Bimo, gue rasa Pak Bimo ini mau sengaja ngelawan Purbaya kali ya, atau gimana nih si Bimo ini ya, sembarangan ngomong juga nih, tiba-tiba bilang Februari, sekarang Purbaya ngomong begini kan. Nah ini kan Slack nih, ini Slack teman-teman ya, ini hari Jumat tanggal 10 Oktober ya, Jumat tanggal 10 Oktober, ini Slack nih. Kita lihat ya, Sabtu, Minggu, Senin apa yang terjadi. Pasti Slack nih, dua orang ini nih, Pak Bimo sama Pak Purbaya. Kecuali Pak Bimo bersedia merendahkan dia punya standar ya. Kalau Pak Bimo bersedia nunduk, ya aman ya. Tetapi kalau Pak Bimonya arogan, bisa celaka dia. Karena gua rasa Purbaya nggak akan main-main sama orang kayak gini ya. Kalau lu ngomong nggak sesuai dengan gue, ya gue tendang juga ya. Nah, gitu. Oke, lanjut. Himbara minta tambahan dana ke Purbaya, Kemenkeu mungkin gagah-gagahan. Oke, jadi ini ya isu kemarin ya, Bang BRI ya, yang sudah mengatakan mereka sudah mengambil 74% ya. Oh, Bang Mandiri sudah 74%, Bang BRI sudah 70% kalau nggak salah ya. Febrio ini anak tangan kanannya si Purbaya ya, menyebut respon Himbara itu berbalik dari awal-awal rencana penempatan dana itu sekitar awal September ya. Dari awalnya mereka tidak ingin adanya pemaksaan dari pemerintah pusat. Kini mereka justru meminta pemerintah menambah suntikan likuiditasnya. Apabila nanti otoritas fiskal memutuskan akan menambah, maka metode yang digunakan bakal berbeda katanya. Kata Pak Febrio, pemerintah akan menunggu proposal dari perbankan. Bagaimana mereka bisa menyalurkan dana murah itu ke kredit untuk masyarakat. Mereka bilang mungkin gagah-gagahan juga. Oh, kami udah salurin segini, kami siap. Tapi ya siapin aja proposalnya, kata Pak Febio ya. Oke. Nah, kemungkinan dananya di-switch nih. Dana dari Menkeu disalurkan ke kredit, sementara dana bank diberikan surat utang negara. Nah, negara SST, teman-teman ya, negara sama-sama tahu lah kita ini ya. Bukan orang bodoh kita semua ini ya. Aduh. Jadi, mengenai dana 200T ini, gua rasa akan betul-betul menjadi bahan pengujian bagi Purbaya ya. Betul-betulkah ini menjadi akan menjadi tonggak untuk pertumbuhan ekonomi kita ya. Jangan sampai ini justru menjadi bahan bancaan para oligarki. Jangan sampai ini malah menjadi kredit macet ya. Wah, kalau sampai ini banyak kredit macet, cilaka ini Purbaya yang disalahin ya. Walaupun Purbaya sudah melepas tangan, tetapi kan bank-bank BUMN kan nggak bodoh juga ya. Mereka pasti akan berusaha untuk balikin dosanya ke Purbaya gitu. Jadi yang kita khawatirkan, dan banyak juga orang khawatirkan ya. Jadi selama ini kan bank punya duit nih. Loh, kan ini sekarang masuk 55T. 55T masuk, nah uang yang sudah ada, 55T yang sudah ada, kita masukin SBN gitu kan, dapat bunganya gede. Yang ini kita salurkan kan berdasarkan perintah dari Pak Menkeu. Kalau nanti mengenai kredit macet, kita ngomong ke Menkeu, nanti dibantu sama Menkeu gitu kan. Jadi ini adalah sebuah skenario yang mungkin terjadi dan sangat dikhawatirkan oleh banyak sekali ekonom ya. Dan kita berharap juga ini para dirut-dirutnya si bank-bank Himbara ini jangan sampai celakain Purbaya ya. Ya begitulah permainan uang teman-teman ya. Kita sih masih menunggu. Terus terang gue juga masih mengkritik belum ada hasil ya dari angka 200 triliun itu. Gue sih khawatir bank-bank itu bermain, akhirnya Purbaya pun tidak bisa mengendalikan mereka. Mau dipecat juga tidak gampang ya, pecat-pecatnya direksi bank-bank gede itu ya. Jadi Purbaya harus betul-betul punya power yang segede itu loh. Betul-betul punya power segede sampai bisa intervensi langsung ke bank BUMN itu. Langsung periksa gitu loh, periksa laporan keuangannya. Kalau emang lu pakai uang gua untuk kredit tetapi uang lu sendiri lu beli SBN kan bangsat lu, kira-kira gitu ya. Harus berani periksa dan berani tendang orang-orang itu. Pertanyaan gua, Purbaya punya nggak power sebesar itu ya? Dia sudah datang ke BNI, datang ke Mandiri, nanti mau datang mana lagi nih, Bank BRI atau mana gitu ya, berani nggak datang ke Pertamina? Oke, lanjut.
Ingatkan Bank Himbara penerima 200 triliun ya, Purbaya. Kalau beli dolar saya sikat katanya. Menkeu Purbaya mengingatkan 5 Bank Himbara tidak kucurkan angka 200T itu untuk membeli dolar AS. Ia menyarankan alokasi itu bisa disalurkan oleh perbankan kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Katanya lu nggak mau ngatur-ngatur, sekarang mau ngatur. Saya tanya, berapa pertumbuhan kredit Anda sekarang? Sebelumnya 8%. Begitu saya injek, itu udah naik 11%. Terus dia tanya ke saya, boleh nggak saya kasih pinjam uang itu ke properti dan otomotif? Saya bilang, boleh saja. Kok jadi begini? Kok jadi bank-bank itu malah suwon kepada si Purbaya? Kok nanya dulu kepada Purbaya? Mesti tanya kepada hukum, ya Pak Direktur Bank-Bank BUMN ya. Tanya kepada hukum, tanya kepada aturannya bagaimana. Jangan tanya Purbaya. Kita ini negara hukum, bos, bukan negara bapaknya Purbaya. Makanya gue bilang, teman-teman ya, hukum harus ditegakkan dahulu, baru diucapkan kepada publik. Bukan diucapkan dahulu, baru ditegakkan aturannya. Udah gitu nggak jadi lagi aturannya ya. Aduh. Sebetulnya operasi keuangan saya nggak ada urusan. Nah, itu kan dia bilang, uangnya mau ditaruh di mana nggak ada urusan. Yang penting jangan beli dolar ya. Kalau beli dolar saya sikat dia. Saya pengawas dan antara, masih bisa nyingkat katanya. Apa iya? Se-powerful itu Pak Purbaya? Gue sih berharap iya ya. Gue sih berharap Pak Purbaya betul-betul punya power itu. Sehingga dia betul-betul bisa menjaga jangan sampai 200 T ini diambil sama maling gitu kan. Tetapi, yakin nggak? Karena nih orang-orang direksi bukan orang sembarangan ya. Ini direksinya Bank Mandiri loh, bank tergede loh di Indonesia loh. Itu di belakang dia tuh ada orang partai yang dia setor. Ya gue nggak tahu juga ya. Tapi banyak orang gede di balik direksi ini. Apakah berani Purbaya mensikat mereka? Ini masih jadi pertanyaan teman-teman ya. Karena baru ngomong doang si Purbaya ini. Apakah benar gitu kan kita nggak tahu. Pak, ada yang ngomong nih. Pak, saya tanya ke bank-bank yang dapat aliran dana, kebetulan mau pinjam duit. Kata mereka, duit yang dari Bapak tinggi bunganya. Kok nggak sesuai Pak, katanya mau diturunin. Nah, gimana? Gimana nih Pak Purbaya? Coba gue screenshot nih, nanti gue share ke Instagram ya buat teman-teman biar lihat langsung ya. Jadi rupiah kita melemah, kelakon oknum Himbara jualin rupiah kah? Aduh. Oke, teman-teman ya, seperti itu. Lanjut. Ini mengenai, ini ada video lagi teman-teman ya, kita nonton. Deposito 2 miliar di BPR kita, bunga bisa 8% per tahun, bos. Ini nggak dijamin LPS dong, kan bunga BPR yang sekarang dijamin LPS itu maksimal 6%. Dijamin, bos. Nanti secara tertulis di bilietnya 6%, sisanya nanti lewat cashback. Oh, bener juga bisa gitu ya? Kalau gitu saya oke deh, Pak, taruh deposito 2 miliar. Sip. Bos, saya mau info kalau BPR kami bangkrut, dana bos ikut hangus juga, klaim di LPS-nya ditolak. Ditolak, bukannya masih masuk ketentuan dijamin? Ternyata enggak, bos. Jadi yang dilihat adalah bunga efektif yang diterima nasabah. Cashback-nya juga dihitung, bos. Loh, terus gimana? Saya kan nggak tahu apa-apa. Bapak yang info dijamin LPS waktu itu. Jangan salahin saya dong. Seharusnya bos bisa cari tahu sendiri infonya. Kalau saya kan emang orang marketing, ya wajar dong kalau omongnya manis-manis. Hah, kok gitu sih? Deposito 2 miliar. Nah, ini teman-teman ya. Di dunia keuangan negeri Konoha itu terlalu banyak orang bangsat, terlalu banyak penipu, terlalu banyak maling. Jadi menurut gua, kalau lu punya duit, yang mesti lu lakukan adalah mengamankan duit lu supaya tidak dipakai buat apapun selain berinvestasi di instrumen yang paling aman. Oke, instrumen paling aman yaitu SBN, nggak ada lagi ya. Instrumen yang paling aman saat ini adalah SBN, bunganya juga masih tinggi ya, bisa 5-6%. Daripada lu berinvestasi di instrumen apapun, menurut gua ya, segila apapun bunga yang ditawarkan, sebesar apapun iming-iming yang diberikan, kalau lu bukan anak orang kaya, nggak usah teman-teman ya. Kalau lu anak orang kaya sih lu tinggal buang-buang aja duit lu kan. Tapi kalau lu bukan anak orang kaya, simpanlah rupiah demi rupiah lu, belikan SBN. Menurut gua ya, belikanlah SBN. Nanti ketika SBN-nya sudah cukup banyak, di mana bunganya saja bisa memberi lu biaya hidup yang cukup untuk setiap bulan, barulah lu berpikir untuk ekspansi, menambah investasi. Menurut gua seperti itu teman-teman ya. Kalau enggak, lu akan seperti gua dan seperti banyak orang di negeri Konoha ini ya, duitnya dicuri maling, dipinjam sama anjing, kemudian nggak dibalikin, kemudian dibeliin saham nggak gorengan dan sebagainya, akhirnya duit lu hilang entah kemana gitu ya. Jadi sebaiknya menurut gua sih
taruh duit di SBN. Yang paling aman instrumen. Oke, lanjut teman-teman. Ini Menko Purbaya tegas, siapa ganggu program pemerintah siap-siap kena sanksi. Nah, ini nih, orang yang punya power cenderung untuk mengintimidasi. Oke, orang yang punya power cenderung untuk mengancam. Orang yang punya power cenderung untuk bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, kita semua diikat oleh hukum, teman-teman, yang hukum positif. Makanya, hukum itu kan disepakati oleh DPR sama pemerintah. Jadi sudah disepakati bersama. Sehingga orang-orang itu tidak boleh bergerak atau bertindak atau berucap di luar daripada hukum. Itulah maksud dibikin undang-undang. Oke? Nah, kita lihat nih, Purbaya baru 1 bulan, teman-teman ya. Baru 1 bulan sudah mulai menunjukkan sikap-sikap menebar ketakutan, sikap-sikap menebar intimidasi. Kalau lu nggak senang sama gue bikin lu repot. Kalau lu bikin gue susah, gue bikin lu lebih susah. Kalau lu ganggu hidup gue bikin lu lebih susah. Kalau lu ganggu pemerintah, kita akan siap-siap berikan lu sanksi. Nah, pertanyaan gue, teman-teman, kalau gue mengkritik pemerintah, itu mengganggu atau bukan? Coba komentar, teman-teman ya. Kalau gue bikin video yang mengkritik pemerintah, itu dianggap mengganggu atau bukan? Kalau gue ketika sebuah aturan terbit, gue mengkritik aturan tersebut. Aturan nih, sudah terbit nih, sudah jadi aturan, harus dilaksanakan dong. Walaupun harus dilaksanakan, gue tetap mengkritik. Apakah gue dianggap mengganggu program pemerintah? Coba, teman-teman. Kalau begitu, cilaka dong kita semua. Sama dong kita seperti negara-negara otoriter seperti itu. Coba kita nonton, teman-teman ya. Tadi Bapak bilang Danantara dipecat itu. Oh enggak, itu main-main. Artinya gini, siapapun yang menghalangi program pemerintah, maka ada sanksinya kira-kira gitu. Apalagi. Nah, siapapun yang menghalangi program pemerintah, maka ada sanksinya. Pertanyaan gua, apa definisinya menghalangi program pemerintah? Definisinya apa? Sekarang gini, gua konsultan pajak, oke? Atau seorang lawyer. Gua kan membantu wajib pajak dong. Wajib pajak nih, kalau sudah ditentukan oleh petugas pajak, lu mesti bayar 10 miliar. Oke, berarti 10 miliar jadi hutang dong, jadi piutang dong bagi negara nih. Harusnya masuk ke uang negara dong. Gua konsultan pajak nih. Gua membela wajib pajak. Gua membela dia mati-matian sampai ke pengadilan. Intinya uang 10 miliar ini tidak bisa cair ke negara. Apakah gue dianggap mengganggu program pemerintah? Gue tanya. Apakah gue dianggap menghalang-halangi penerimaan negara? Apakah gue dianggap sebagai musuh penerimaan negara? Kalau begitu, cilaka. Apa bedanya lu dengan Sri Mulyani ya? Apa bedanya dengan Suryo Utomo? Apa bedanya dengan mereka, Pak Purbaya ya? Nah, jadi hati-hati Pak Purbaya kalau mengucapkan kalimat-kalimat yang bersifat intimidatif, yang bersifat menebar ketakutan. Karena orang bisa salah persepsi, orang bisa salah menafsirkan kalimatnya Pak Purbaya. Gitu loh. Bayangkan kalau gua sebagai konsultan pajak atau pengacara pajak membela mati-matian klien gua sehingga SKP-nya tidak bisa cair kepada negara, gua dianggap sebagai orang mengganggu pemerintah oleh oknum petugas pajak. Kan gue dimusuhin dong kalau gitu caranya kan. Nah, dan itu terjadi. Itu terjadi di negeri Konoha ya. Nah, Pak Purbaya sebaiknya mengklirkan apa definisi dari mengganggu program pemerintah. Jadi Danantara yang merupakan semi pemerintah juga kan. Tapi nggak ada dipecat, nggak ada. Ini bercanda tadi. Kalau mereka ngeganggu ya udah kita ganggu lagi, kira-kira gitu. Nah, kalau mereka ganggu, kita ganggu lagi. Nah, ini pejabat, teman-teman. Anda ini pejabat, pelayan publik, ya. Masa sifatnya balas dendam begitu? Masa pola pikirnya mindset balas dendam? Jangan dong, Pak Purbaya, ya. Gue sih meyakini Pak Purbaya tidak bermaksud mindset balas dendam. Tetapi dia hanya ceplos-ceplos saja, gitu ya kan. Kalau lu ganggu gue ganggu lu, gitu kan. Itu kan pemikiran umum, ya, manusia umum, gitu ya. Tetapi dalam rangka seorang pejabat, seharusnya tidak begitu berpikirnya. Seorang pejabat, apabila programnya diganggu oleh orang, dia mesti berpikir, gue salah nggak ya? Gitu ya. Apakah program ini salah nggak ya? Apakah program ini mungkin merugikan rakyat sehingga gue diganggu sama rakyat? Kira-kira gitu kan? Seharusnya dia introspeksi dahulu, baru dia membuat sebuah tindakan-tindakan gitu ya. Tetapi kan ini mindset orang umum nih. Kalau gue diganggu, gue tidak perlu introspeksi gue salah apa benar, gue ganggu balik gitu kan. Itu kan prinsip orang biasa, orang umum. Sedangkan Anda ini pejabat ya Pak Purbaya, mohon maaf ya. Pak, pajak buat marketplace mulai berlaku Februari ya Pak? Itu kata tadi. Kata siapa? Kamu kata siapa? Dirjen pajak Pak tadi Pak. Hah? Enggak.
Kan saya menterinya. Oke, itu mengenai Pak Bimo tadi ya. Dia sudah bantah Pak Bimo ya. Hebat teman-teman yang di negeri Konoha nih. Cuma di negeri Konoha nih ya, seorang menteri 1 hari setelah Pak Dirjennya mengatakan A, si menteri bilang B. Dia bantah si A itu. Aduh, mukanya Pak Bimo mau dibawa kemana ya? 26 pegawai pajak dipecat imbas penyelewengan tunggakan 60 triliun. Nah, ini kemarin ya, 60 triliun yang dijanjikan 1 minggu mau dicairkan, ternyata belum cair, sekarang ada tumbal ya. Ada 26 pegawai yang akan dipecat dan sudah dipecat ya. Dan diduga gara-gara itu. Apakah iya? Pak Dirjen Bimo menyebut pemecatan 26 pegawai terkait dengan pelanggaran etik dalam penanganan tunggakan 60 triliun. Oke. Ini Pak Bimo yang ngomong ya, bukan gua teman-teman ya, Pak Bimo yang ngomong. Pertanyaan gua, detailnya mana? Buka dong detailnya dong. Ini kan orang penggelapan pajak nih. Orang penggelapan pajak sudah inkrah dan harus bayar dan kemudian ada pelanggaran etik yang menyebabkan bla 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 bla. Kan ini kan sudah dokumen hukum yang inkrah dan seharusnya sudah menjadi dokumen yang terbuka untuk publik. Ya dong? Nah, gue sudah minta ke PPID ya, kita tunggu jawaban PPID. Pemecatan itu memiliki hubungan dengan 200 penunggak pajak besar yang kasusnya sudah inkrah di pengadilan. Menurut Bimo, para petugas ini menangani kasus-kasus langsung ratusan penunggak pajak 60 triliun itu ya. Dia juga mengungkapkan masih ada 13 pegawai lain yang masih dalam proses pemeriksaan dan pihaknya memastikan tidak akan segan-segan menindak fiskus ya. Oke. Orang mulai bertanya nih, di penjara juga nggak? Kan nggak jelas nih ya, siapa yang dipecat nggak jelas, apa masalah dia dipecat nggak jelas, atau setelah dipecat apakah di penjara juga tidak jelas. Ya, semuanya tidak jelas, tidak transparan ini DJP. DJP Kementerian Keuangan di masa 1 bulannya Pak Menteri masih belum transparan. Mohon maaf ya, masih jauh dari transparan. Ngomong doang, ngomong dan ngomong tiap bulan, tiap hari, membuat klaim demi klaim demi klaim, tidak ada bukti nyatanya dengan jelas. Apalagi kinerja, masih jauh kinerjanya. Dipecat tapi masih kaya raya, uang hasil korupsi bisa hidup sampai 7 turunan. Ya betul juga teman-teman ya. Kalau dia dapatnya 10 triliun aja, 10 miliar aja udah kenyang bos ya. Atau 100 triliun seperti si siapa Rafael Alun, itu yang ketahuan ya. Kalau nggak ketahuan ya masih banyak teman-teman ya. Jadi terus terang mengenai 26 pegawai dipecat ini bukan kita yang ngomong ya. Ini bom dilempar pertama kali oleh Pak Bimo ya, Pak Bimo Dirjen Pajak, dan kita sebagai publik berhak tahu dong apa detailnya. Jangan-jangan mereka dipecat gara-gara tidak bisa menagih. Kan itu kan salah dong, sewenang-wenang dong kalau gitu ya. Jangan-jangan mereka dipecat gara-gara tidak mau ikutin maunya Pak Bimo. Nah, kan kita nggak tahu ya. Makanya kita butuh transparansi, kita butuh kejelasan. Lanjut. Purbaya ogah utang KCIC jadi beban APBN. Nah, ini seru nih ya, karena ini gara-gara barang sampah ini si KAI rugi 1 triliun katanya per tahun ya. Menteri Keuangan Purbaya menolak tegas usulan penggunaan APBN untuk menanggung sebagian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menegaskan bahwa PT KAI sebagai salah satu pemegang saham harus membiayai utang tersebut secara mandiri. Hah? Loh. Bukannya kasih solusi malah cuci tangan nih Pak Purbaya nih. Menyarankan agar perusahaan memanfaatkan dividen besar yang dikelola oleh lembaga pengelola dana kekayaan negara Danantara yang nilai mencapai hingga 80 triliun. Sudah benar dulu Pak Jonan menolak dan memilih uangnya dipakai untuk pengembangan infrastruktur perkeretaapian di pulau-pulau besar di Indonesia. Malah dicopot. Anjir, gara-gara proyek ini sama IKN negara jadi kacau balau keuangannya. Jadi menurut gua Pak Purbaya sudah tepat ya. Dia sebagai penjaga gawang APBN ya sudah tepat ya. Nggak mau dong dilibatkan, kan itu urusan elu gitu ya. Tetapi ya gua agak kecewa karena si Purbaya tidak memberikan solusi. Ya kan di sini Purbaya cuma cuci tangan, tidak mau pakai APBN, tapi dia nggak kasih solusi. Kan lu pengawas Danantara, lu kasih solusi dong. Apa solusinya buat PT KAI? Apa sekarang? Ini KAI kan lagi berada di situasi yang sangat-sangat buruk nih. Kondisi keuangannya harusnya bagus, tapi gara-gara ada satu sampah dimasukin jadi kotor. Tapi kan dia nggak bisa buang nih sampah. Gimana coba Danantara? Nah, mohon maaf ya, belum ada solusi nih Pak Purbaya nih. Lanjut, demi anak-anak Indonesia, Purbaya buka keran anggaran Kemenkes yang diblokir.
Ada beberapa anggaran dia Kemenkes yang tadinya di unblock ya sekarang ya. Jadi kita unblock yang penting-penting yang bisa dijalankan tahun ini ya. Ada beberapa yang di unblock. Itu untuk anak-anak bayi yang baru lahir, kita pikir penting jadi harus di unblock. Oke. Nah, ini nih Purbaya. Ini kan kejadian setelah 1 hari kemarin dia didatangi oleh Menkes, ya kan? Menkes menteri datang langsung ke kantornya si Pak Purbaya ya. Pertanyaan gua, ngapain Menkes datang ke Menteri Keuangan? Teman-teman ya, nggak ada urusan lain ya. Semua orang sehari-hari gini yang datang ke Menteri Keuangan tidak ada lain kecuali minta duit. Oke? Udah pasti lah ya, udah pasti. Ngapain lu datang ke kantor Menteri Keuangan kalau nggak minta duit? Pertanyaan gua, Purbaya ini sudah belum melakukan analisa, pemeriksaan, review terhadap apa yang diucapkan oleh Pak Menkes? Kan Pak Menkes bilang nih, tolong dong Pak, di-unblock dong, dibuka dong dana kami dong yang lagi dikunci sama Menteri Sri Mulyani gitu ya. Ini demi untuk anak-anak bayi yang baru lahir. Katanya Pak Menkes, kira-kira gitu kan. Pak Purbaya langsung percaya atau melakukan analisa? Coba dong Pak Purbaya. Ada nggak analisa yang Bapak lakukan untuk meng-unblock ini? Ataukah hanya sebatas mulut doang? Ucapannya si Menkes Anda percaya? Dari penerawangan gua, kalau dia bisa bikin keputusan satu hari nih ya, dalam 1 hari atau beberapa jam dia bikin keputusan, berarti tidak ada analisa dan tidak ada review, tidak ada audit, langsung di-unblock begitu saja. Kalau begitu, nanti ini Pak Purbaya ya, menteri-menteri yang lain yang mengalami hal yang sama akan melakukan hal yang sama. Datang ke Pak Purbaya, minta duit, mungkin gua nggak tahu ya, mungkin ada konsesi-konsesi di belakangnya, gua tidak tahu ya. Kalau itu terjadi, berarti kan korupsi. Tapi mungkin ya dilakukan sehingga Pak Purbaya udah deh di-unblock aja gitu ya. Dan ini menurut gua tidak tepat ya seorang menteri melakukan itu tanpa kajian. Harusnya dia mengaji dulu, membuat kajian-kajian akademis dulu atau minimal memeriksa atau mengaudit gitu ya. Namun ya tipenya Pak Purbaya ya kalau dia senang dia buka aja gitu kan. Kalau di otaknya dia merasa senang, happy dengan si Pak Menkes, jadi teman, ya udah dia buka aja gitu kan. Wah, nggak tepat, ini bahaya menurut gua sih. OJK sebut utang pinjol warga Indonesia tembus 87 triliun. OJK kan si itu ya, si Pak siapa tadi? Si Pak siapa lupa gue. Pak Ardito ya kemarin ya. Jadi masalah pinjol, ini kan ada 2 masalah. Masalah pertama memang orang yang miskin butuh pinjol. Masalah kedua kan mengenai edukasi, ya kan? Ada 2 problem di sini. Yang pertama memang dia miskin. Kalau gitu apa solusinya dong kalau dia miskin? Yang kedua, edukasi salah dong. Orang tidak punya duit kemudian pinjol, kan edukasi juga salah. Tetapi kalau edukasi salah, apa solusinya? Nah, ini kan nggak jelas nih sekarang nih. Negara kita lagi rusak nih, lagi tidak baik-baik saja negara kita ya. Pinjol tuh bisa bertebaran di negara kita kan gara-gara edukasinya nggak tepat. Dan juga memang orangnya butuh dana gitu. Dan sekarang apa solusinya? Lu boleh memblokir pinjol, oke, tetapi kan akar masalahnya tidak diselesain gitu loh. Akar masalah kan adalah kemiskinan dan pendidikan yang tidak benar gitu loh. Nah, ini bagaimana solusinya nih Pak Purbaya? Nah, Pak Purbaya belum bisa menyentuh ini karena dia belum jadi wapres atau jadi presiden ya. Kalau jadi wapres atau presiden, gue rasa dia akan menyentuh hal-hal seperti ini ya. Oke, yang terakhir, Purbaya akan dalami praktik pemecahan usaha oleh WP UMKM. Nah, nanti gue akan bikin video khusus mengenai ini ya. Jadi Pak Menkeu kan bukan orang bodoh ya Pak Purbaya ya, sudah tahu lah ya, kita semua sudah tahu ya. Ada 2 hal tax planning yang dilakukan oleh para orang-orang yang memanfaatkan PPh final UMKM 0,5%. Ada 2 jenis tipe orang ya. Tipe pertama adalah pedagang barang yang punya omset melebihi 4,8 M. Anggaplah dia punya omset 8 M atau 10 M atau 20 M gitu ya. Tapi dia dengan berbagai alasan dia tidak mau menggunakan PKP, tidak mau jadi PKP sehingga dia tetap menggunakan WP UMKM 0,5% dengan cara pecah-pecah omset. Sudah tahu lah, ini sudah rahasia umum lah ya, sudah semua orang sudah tahu ini hal ini teman-teman ya. Cuman kalau Sri Mulyani kan masih, kalau zaman Sri Mulyani kan masih malu-malu kucing gitu ya. Ditekan, diintimidasi di level teknis ya, ditangkap-tangkapin kayak tikus ya, ditangkap-tangkapin, diperas, minta duitnya terus lepas gitu ya. Nah, kalau Purbaya kan enggak. Purbaya ini kan betul-betul dia buka ke publik, dia mau mendalami, berarti kan ini sudah ancaman teman-teman ya. Ini sudah ancaman, sudah menebar ketakutan.
dia akan dalami kan artinya akan ditangkap gitu. Pertanyaan gua, Purbaya kasih solusi apa buat orang-orang ini? Orang-orang ini sebagian adalah memang penggemblang pajak, ya. Dia harusnya jadi PKP, tapi dia nggak jadi PKP. Tapi masih ada sebagian besar orang-orang ini adalah orang-orang yang terpaksa untuk tidak jadi PKP. Contoh, ada orang pedagang bahan-bahan, barang-barang yang dimana dia beli dari petani, contohnya, atau beli dari orang-orang desa, dimana pembeliannya tidak ada PPN masukan. Sehingga kalau dia pakainya PPN jadi PKP akan bunuh diri gitu loh. Atau lebih gampang lagi deh, orang yang impor ilegal. Orang yang impor ilegal kan sama bea cukai tuh, sama bea cukai dikondisikan supaya impor ilegal, ya kan? Tapi bea cukai Konoha ya. Setelah dia impor ilegal, dia jual. Ketika dia jual, tidak ada PPN masukan. Ya, nggak ada PPN masukan sehingga dia tidak bisa jadi PKP. Kalau dia jadi PKP, bangkrut dia karena bulan depan nggak akan bisa bersaing lagi harganya. Nah, Purbaya dan kita semua sudah tahu barang ini, gitu, sudah tahu kejadian ini. Tapi Purbaya kasih solusi apa, gitu Pak? Jangan sampai Anda tangkap tikusnya, kemudian diperas, lu lepasin lagi. Seperti kemarin-kemarin. Jangan sampai juga lu tangkap tikus, lu potong mati orangnya, jangan. Ngapain lu tangkap orang, lu jadiin PKP, lu kenain SKP berpuluh-puluh miliar, terus orangnya bangkrut, kan bodoh begitu kan. Nah, jadi Pak Purbaya, kita semua sudah tahu praktek ini, tapi pertanyaannya adalah apa solusinya yang akan Anda siapkan untuk orang-orang ini. Gua sudah kasih petisi gampang, solusi gampang. Satu, PPh-nya dibikin final, kedua, PPN-nya dibikin final. Selesai urusannya, gitu loh. Kalau tidak ada PPN final, orang-orang seperti ini akan bayar PPN 11%, bos. Kalau nggak dia yang bayar, dia kenakan kepada customer. Kalau kenakan customer, dia nggak sanggup bayar. Nggak sanggup bersaing, sehingga dia akan telan sendiri PPN-nya kan. Kalau dia telan, sebulan bangkrut. Nah, solusi gampang. Solusi adalah PPN final dan PPh-nya final. PPN final sudah dibikin di Undang-Undang HPP. Sudah dibikin oleh Sri Mulyani, cuman nggak jadi. Nggak jadi gitu ya. Sudah dibikin draftnya. Nah, Bapak mesti terapkan dulu PPN finalnya, barulah Bapak tangkap ini orang, gitu loh Pak. Begitu cara mainnya Pak. Bukan ditangkap dulu, diperas dulu, dikeringin dulu, dimatiin dulu, baru dibikin hukum yang baru. Enggak, mati orang udah mati dulu, gitu Pak ya. Yang kedua adalah orang yang dagang jasa, yang jual jasa, seperti gua, konsultan pajak gitu ya, jual jasa, tetapi diselubungi dengan PT atau PTP. Kayak gue, persis kayak gue ya. Gue melakukan itu teman-teman. Gue melakukan tes planning ini. Jasa kan harusnya tidak bisa pakai PPh final. Tetapi kalau dia bikin PT atau PTP kayak gue, bisa pakai PPh final. Gue selama ini menikmati PPh final 0,5%. Oke? Ini terlepas dari masalah moral, terlepas dari masalah etis dan tidak etis ya. Tetapi kan ini tidak melanggar hukum. Pak Purbaya ya, sama seperti yang awal tadi, sama seperti orang pecah-pecah omset, seperti pedagang pecah omset itu tidak melanggar hukum. Oke? Sama begitu juga orang yang main jasa kemudian pakai PPh final itu tidak melanggar hukum. Ini hanyalah sebuah tes planning. Nah, sekarang kalau kami ini pemain jasa ini mau dipaksa pakai, tidak boleh pakai PPh final gitu ya, mau pakai PPh norma gitu. Boleh, kami mau Pak. Kami mau, boleh Pak. Tetapi pertanyaannya adalah pembukuannya diterima apa enggak? Pembukuannya diterima apa enggak? Karena orang yang bermain bisnis jasa biasanya ada uang gelap. Contohnya bayar pihak ketiga lah gitu ya. Membayar kepada pihak ketiga itu, Bapak bisa terima enggak? Gitu loh. Nah, pembukuannya nggak terima. Kalau pembukuannya tidak diterima, kami yang harusnya kena PPh-nya cuma 50% bisa lebih tinggi. Kemudian masalah norma lagi. Surat norma dipermasalahkan sama petugas pajak. Itu bagaimana Pak? Nah, jadi intinya gue sih setuju dengan Pak Purbaya untuk melakukan pendalaman, nggak usah pendalaman, sudah tahu semua lah ini ya, pencegahan terhadap praktik-praktik yang mana orang memanfaatkan PPh final padahal dia tidak boleh lagi atau tidak qualified lagi pakai PPh final 0,5%. Gitu kan? Cuman Pak, saya ingatkan nih Pak Purbaya, Bapak jangan cuma nangkap doang tanpa kasih solusi gitu loh. Nanti orang mati Pak, digituin. Atau orang ngelawan. Ya, kalau nggak mati atau ngelawan atau kasih uang suap, selesai masalahnya. Ya kan?
Jadi Bapak harus siapkan dulu regulasinya, siapkan dulu solusinya. Setelah solusi sudah ada, regulasi sudah ada, barulah ditangkap-tangkapin. Suruh ikuti regulasi yang baru ini, Pak, gitu. Kalau orang suruh bayar PPN final 1%, 2%, 3%, gua rasa semua UMKM ini akan bersedia jadi PKP, Pak. Bersedia, gua rasa ya. Nah, tetapi kalau metode PPN-nya seperti sekarang, mesti bayar 11%, bangkrut, Pak. Orang nggak sanggup, Pak. Oke, gitu ya Pak Purbaya dan teman-teman semua. Ini sudah hari ke-32, kita tetap mendukung Pak Purbaya atas segala plus dan minusnya, segala kelebihan dan kekurangan dia ya. Kita akan terus memantau sampai hari ke-90. Mudah-mudahan beliau masih hidup sampai hari ke-90 ya. Oke, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.